Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 1 minggu lagi adalah hari pernikahan dan resepsi Yasmin dan Ridwan. Siang ini Inayah akan pergi ke sebuah butik bersama Mama Diana dan Adele mencari gaun untuk menghadiri resepsi mereka. Sebenarnya Ibra ingin mengantarkan ketiga wanita itu secara langsung agar ia bisa sambil memantau istrinya. Tapi sayang, Mama Diana melarangnya. Semenjak mengetahui kehamilan istrinya, lelaki itu tak pernah sekalipun melepaskannya pergi kemana-mana tanpa dirinya. Dan hari ini Inayah bisa sedikit merasakan kebebasan tanpa diikuti sang suami. Inayah sudah bersiap rapi dan cantik dengan dress longgar yang ia kenakan. Rambutnya ia biarkan terurai karena Ibra tak membiarkan lehernya terlihat oleh orang lain. Ibra menyusulnya ke walk-in closet. Di sana ia terlihat sedang memoleskan tipis lip tint pada bibirnya. Ibra berdiri bersandar pada salah satu lemari di sana. Kedua tangannya ia lipatkan di dada, menampilkan seringai tak suka melihat keadaan ini. Inayah yang menyadari sedari tadi lelaki itu terus memperhatikannya menjadi sedikit risih. "Kenapa, Mas? Kamu senang banget ya pergi tanpa aku?" "Enggak kok, siapa yang bilang?" "Itu nggak perlu dibilang, jelas kelihatan dari ekspresi muka kamu." "Nggak gitu kok, Mas. Lagian aku perginya kan sama Mama dan sama Adele," ucapnya sambil menyemprotkan parfum di beberapa titik pada tubuhnya. "Kamu juga kan lagi ada kerjaan," lanjutnya. Ibra sedari tadi hanya diam saja dan masih terus menatap Inayah. "Baju kamu terlalu terbuka, sayang." Kalimat itu membuat Inayah kembali menatap dirinya sendiri di cermin. Terbuka apanya? Dress dengan lengan sesiku, panjangnya juga di bawah lutut. Lalu pandangannya beralih pada Ibra yang masih menatapnya. Dari tatapan istrinya, Ibra tahu bahwa Inayah tidak mau diprotes. Tiba-tiba ia menarik tubuh istrinya, memeluk dari belakang. Wajahnya ia tenggelamkan di pundak Inayah, memberi kecupan singkat di beberapa titik. Inayah ingin berontak, namun tak bisa karena Ibra mendekapnya terlalu erat. "Aduh Mas, lepasin dong. Nggak sekarang ya, aku kan mau pergi." Ibra melepaskannya, namun menghadapkan tubuh istrinya itu kepadanya, mengulang lagi apa yang ia lakukan tadi, mengecup pundak dan lehernya. Mas, kamu kenapa?" Ibra tidak menjawab, sudah puas dan meninggalkan beberapa jejak, barulah ia melepaskan. Ia tersenyum menang. "Kamu yakin mau pakai baju itu?" Lalu terkekeh pelan. "Hah?" Inayah kembali melihat dirinya di cermin. Oh ya ampun, ternyata Ibra sengaja melakukan itu agar ia mengganti pakaiannya dengan yang lebih tertutup di bagian pundak dan leher. "Ya ampun Mas, kamu sengaja banget ya." "Iya, tapi kalau kamu tetap mau pakai baju itu, ya silakan. Setidaknya cowok-cowok yang ngeliatin kamu jadi tahu kalau kamu udah ada yang punya," sambil mengangkat kedua bahunya. "Iya, aku ganti, Mas. Lagian siapa sih yang mau ngincar aku? Lagi hamil gini juga." Berdecak kesal, ia mengambil pakaian lain yang menurutnya tidak membuat suaminya protes untuk kedua kalinya. "Perut kamu belum kelihatan. Jadi orang gak bakalan tahu kalau kamu lagi hamil. Cowok-cowok nakal pasti bakalan ngira kalau kamu masih anak kuliahan." Cemburu berlebihan, padahal Inayah tak melakukan apapun. Dasar. Untung sayang, pikir Inayah. "Aku mau ganti baju." "Terus?" "Ya kamu keluar dong Mas. Aku udah hampir tiap hari ngeliat kamu telan." Inayah kembali berdecak mendorong tubuh Ibra agar segera keluar dari ruangan itu. "Kiss dulu dong, kalau enggak aku bakalan tetap di sini."
Kecupan basah pun Inayah daratkan pada pipi kanan Ibra agar cepat selesai. Mama Diana dan Adel pasti sudah menunggunya sekarang. Makasih, lalu membalas mengecup bibir Inayah yang terasa manis menurutnya. Akhirnya setelah drama soal pakaian selesai, Inayah turun ke bawah. Ibra menggandeng tangannya. Benar, ternyata Mama Diana dan Adel sudah menunggunya sedari tadi. Lama banget sih kak, seru gadis belia itu. Iya, gara-gara mas kamu tuh, jawabnya sewot. Aku antar ya mah, masih saja mencoba menawarkan diri. Gak usah, kamu udah ditunggu papa di ruang kerja. Inayah melambaikan tangannya pada Ibra. Kini tangan Adel melingkar manja pada lengannya. Ayo kak. Mereka berdua berbalik hendak melangkah pergi. Tiba-tiba Ibra kembali menarik tangan istrinya. Kenapa lagi mas? Jangan lama-lama ya. Tak habis pikir dibuat lelaki ini, padahal ia pergi juga bersama mama dan adiknya hanya beberapa jam saja, bukannya keluar kota atau keluar negeri. Kenapa reaksinya berlebihan sekali? Iya mas, perlahan menarik tangannya dari tangan Ibra. Inayah menampilkan senyumnya, seakan berhasil terbebas dari seorang penculik. Mas Ibra lebay banget ya kak, saat mereka sudah berada di pintu utama. Iya tuh, jawab Inayah. Walau mereka sudah agak berjauhan dari Ibra, bukan berarti lelaki itu tak mendengar. Awas aja nanti akan kuberi hukuman, gumamnya dalam hati. Diantar oleh supir pribadi, ketiga wanita berbeda usia itu sudah tiba di sebuah butik rancangan desainer ternama langganan keluarga. Mama Diana yang menentukan semuanya mulai dari bahan, warna, dan model. Mereka bertiga harus mengenakan pakaian yang sama. Betapa Mama Diana bahagia karena kini personil untuk menghadiri acara keluarga sudah bertambah, yaitu Inayah. Mencoba beberapa model gaun, Inayah terlihat sangat cantik. Mama Diana sampai bingung memilihkan untuknya karena semuanya begitu pas di tubuhnya. Inayah hanya menurut saja, asalkan gaun itu dengan model tertutup. Jika tidak, sudah bisa dipastikan lelaki cerewet yang sedang menunggunya di rumah akan mengomel seperti apa. Ini cantik. Nah, pas kan? Modelnya juga nggak terlalu terbuka, ucap Mama Diana kala melihat Inayah keluar dari ruang ganti mengenakan gaun pilihannya berwarna salem. Tapi mah kurang panjang, lutut aku kelihatan, nanti ada yang ngomel lagi. Mama tahu kan? Udah, kamu tenang aja. Inayah mengangguk. Jika nanti Ibra protes, ia akan menggunakan Mama Diana sebagai tameng perlindungannya. Mama Diana sudah menentukan semuanya, gaun dengan bahan dan warna yang sama, namun model yang berbeda-beda. Ting, Inayah yang sedang duduk di sofa sambil menunggu membuka ponselnya. Udah lebih dari 2 jam, kenapa belum selesai sayang? Tanpa menunggu lama, ia membalas pesan itu. Sabar dong mas, baru juga 2 jam. Setelah urusan di butik selesai. Mah, kita jadikan jalan-jalan setelah ini? Tanya Adel. Mendengar pertanyaan Adel, Inayah seperti mendapat sebuah hadiah mahal saat ini. Jalan-jalan. Jadi, tapi Ina, kamu lagi nggak mual dan pusing kan? Sebelum menjawab pertanyaan Adel, Mama Diana memastikan sesuatu terlebih dahulu. Enggak kok, Mah, memberi jawaban dengan senyum mengembang di bibirnya. Oke, ayo. Bukan hanya Adel yang senang saat ini, tapi juga Inayah. Entah ia tak peduli ada yang sedang menunggunya di rumah sekarang. Ia hanya menganggap apa yang ia lakukan saat ini tidak ada salahnya.
Sementara itu, Ibra sedang berdiskusi dengan papa di ruang kerja. Mendengar notifikasi dari ponselnya yang berada di atas meja membuat fokusnya teralihkan dan segera ia membaca pesan itu. Mas Ibra sayang, aku nggak langsung pulang. Jalan-jalan dulu ya sama Mama dan Adel. Kamu baik-baik di rumah, jangan ngambek. Nanti aku kasih hadiah. Membaca pesan itu diawali dengan wajah yang sangat serius, kemudian berubah menjadi ceria. Ia berharap semoga hadiah yang dimaksud istrinya adalah benar apa yang ada di dalam pikirannya. Kamu senyum-senyum baca chat dari siapa? Jangan bilang kamu selingkuh, hah? Adalah suara Pak Cipta yang memecahkan lamunannya. Dituduh selingkuh oleh papa membuatnya tertawa geli. Mana mungkin aku selingkuh, Pak? Punya satu aja susah jaganya.